Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-11 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Tu'aimah bin Adi. Ini adalah tokoh ke-11 kita. Dia adalah sosok yang menjadi awal mula cerita terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Hamzah ini meninggal atau terbunuh di perang Uhud, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedih atau dalam keadaan menangis lebih sesungguhkan daripada tangisnya atas Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah memeluknya, kemudian berdiri di sampingnya, kemudian menangis lagi sampai terisak-isak. Dan ini kisah yang sedih sekali. Dan awal mula dari kejadian terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini semuanya itu bermula dari sosok yang bernama Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini adalah pemuka dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Dia adalah saudara dari Al-Mut'im bin Adi, tokoh ke-8 kita kemarin. Nah, Tu'aimah bin Adi ini tergabung juga menjadi salah satu dari 11 algojo yang bersiap di luar rumah Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah SAW sesaat sebelum hijrah. Dan Tu'aimah bin Adi ini juga ikut perang Badar. Dia bersama dengan pasukannya ikut perang Badar, tapi di perang Badar perannya tidak terlalu berarti karena kebanyakan ngebuff sama kelomang. Bercanda ya. Jadi di perang Badar perannya tidak terlalu berarti karena di buku Sirah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfur ini tidak terlalu banyak bercerita tentang kiprahnya di perang Badar. Tapi dia terbunuh di perang Badar, ada yang mengatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi ada juga yang mengatakan dia terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ada lagi orang yang namanya Jubair bin Mut'im. Dia ini adalah anak dari Al-Mut'im bin Adi dan juga ponakannya dari Tu'aimah bin Adi. Nah, Jubair bin Mut'im ini itu menaruh dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an setelah kematian dari pamannya Tu'aimah bin Adi. Maka ketika perang Uhud, dia mengutus budaknya dia namanya Wahsy bin Harb untuk ikut perang Uhud dan membunuh pamannya Rasulullah SAW sebagai ganti atas terbunuhnya pamannya dia yang di perang Badar. Maka Wahsy bin Harb ini dijanjikan sama Jubair bin Mut'im, dijanjikan jika dia bisa berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka Wahsy bin Harb ini akan dimerdekakan oleh Jubair bin Mut'im. Nah, Wahsy bin Harb ini adalah orang dari, dia penduduk Habasyah, jadi asalnya dari Habasyah. Habasyah ini adalah kawasan di Afrika, meliputi Sudan, Ethiopia, dan sekitarnya gitu. Nah, layaknya orang-orang yang ada di Habasyah itu, Wahsy bin Harb ini orang yang jago lempar lembing. Jadi itu memang kemampuannya orang-orang Habasyah rata-rata memang jago main tombak kecil ini gitu. Bukan lembing yang panjang juga sih, tombak kecil gitu. Lempar tombak kecil dia jago, jarang meleset. Dia tuh dengan tombak kecil ini sama seperti David Beckham eksekusi bola mati. Gol aja gitu pokoknya. Pokoknya siap selebrasi aja gitu. Maka ketika perang Uhud berlangsung, Wahsy bin Harb ini mulai mencari-cari, mengendap-endap mencari-cari di manakah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu dia mengintai. Nah, ketika dia melihat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ini, Wahsy bin Harb ini jiper juga gitu. But hatinya tuh takut juga karena si Hamzah bin Abdul Muttalib ini siapapun yang datang menghadang itu pasti kena hajar dari dia begitu. Kena hajar. Entah mati, entah terluka, entah apa, tidak ada yang bisa melawan. Akhirnya Wahsy bin Harb ini cuma bisa sambil jaga jarak aman, dia sambil sembunyi-sembunyi, entah di batu, entah di pohon, begitu. Pokoknya dia sembunyi-sembunyi sambil menjaga jarak pandang dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu ketika Wahsy bin Harb sedang mengawasi Hamzah bin Abdul Muttalib ini, muncullah ada lagi orang namanya Siba bin Abdul Uzza. Siba bin Abdul Uzza ini datang langsung menyerang, dia dari pasukan musyrikin, dia langsung datang menyerang Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi sayangnya Siba bin Abdul Uzza ini kepalanya langsung terbelah.
kena sabetan pedang dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Tapi justru karena Siba inilah waktu Hamzah itu fokus dengan Siba bin Abdul Uzza, sehingga Wahsy bin Harb ini punya kesempatan pada waktu itu. Akhirnya dia lemparlah tombaknya dia ini, kemudian tombaknya dia itu tepat mengenai perut bagian bawah dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Tombaknya itu kena di bagian perut bagian bawah, kemudian tembus sampai ke belakang. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an masih berusaha untuk mengejar Wahsy bin Harb, tapi kekuatannya sudah tidak kuat, kemudian dia limbung dan dia jatuh ke tanah. Nah, Wahsy bin Harb itu tidak berani dekat dulu, dia tunggu sampai ketika dia tahu bahwa paman dari Rasulullah SAW ini sudah meninggal. Dia datang, kemudian dia cabut tongkatnya, kemudian dia pulang kembali ke tenda. Ini dilakukan oleh Wahsy bin Harb karena dia tidak punya kepentingan lain di perang Uhud. Tidak ada lagi. Pokoknya dia datang, dia hanya bertujuan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an agar dia bisa dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Maka ketika dia pulang ke Mekah, setiba di Mekah, dia kemudian dibebaskan atau dimerdekakan oleh Jubair bin Mut'im. Cerita terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an ini diceritakan oleh Wahsy bin Harb sendiri ketika dia masuk Islam. Nah, untuk bagian cerita ini kita ceritakan nanti karena perjalanan Wahsy bin Harb ini akan ada sangkut pautnya dengan tokoh yang lainnya. Dan demikianlah rangkaian cerita dari tokoh ke-11 kita, Tu'aimah bin Adi. Semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.